Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bisa online kembali ya bersama kalian untuk mata kuliah riset pemasaran pada malam hari ini. Minggu kemarin kita sudah mencoba mereview atau membahas satu artikel dan ini ada kesamaan ya, ada kesamaan kalau tidak salah keputusan pembeliannya sama, ada variabel keputusan pembelian. Dan kalau Anda mau mengulang bisa lihat videonya lagi, ya singkat saja mungkin Pak Idris ulas. Artikel yang kemarin tentu ada kelebihan dan ada kekurangan ya, bukan memberi komentar terhadap artikel yang sudah terbit kan tidak ada diperbolehkan, artinya dalam rangka untuk belajar. Jadi boleh-boleh saja, artinya artikel itu Anda review, Anda amati, Anda ulas untuk kepentingan penelitian Anda begitu. Itu kan akan lebih bermanfaat ya toh. Ya atau ada poin-poin atau ada istilah-istilah keterangan-keterangan yang bisa Anda ambil nanti bisa bermanfaat di proposal Anda atau di judul Anda ya. Sekali lagi Pak diingatkan tugas mahasiswa cuma satu atau dua ya, adalah menyusun menyusun satu judul saja ya, menyusun satu judul saja dan satu buah proposal sesuai judulnya itu saja ya. Dan harapannya nanti dengan kita diskusi, dengan kita melihat atau mereview beberapa artikel, mahasiswa ada gambaran ya sedikit-sedikit ya mengenai variabel atau mengenai metode atau nanti mengenai latar belakang dan segala macam lah. Pokoknya ada masukan-masukan atau ada pengetahuan yang bisa mahasiswa ambil. Oke, kembali ke sini ya. Sekarang kita masuk ke artikel kedua. Tentu mungkin hampir tidak jauh beda dengan artikel pertama. Mungkin nanti kita akan menemukan kekurangan dan kelebihan dari artikel yang kedua ini. Ya dengan harapan mungkin saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Ya mudah-mudahan mahasiswa masih ingat gitu ya, masih refresh ya dengan segala macam kesibukan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan masih ingat dengan yang kita bahas di artikel pertama kemarin. Oke, kita lihat untuk judulnya artikel kedua ini, pengaruh brand trust, persepsi konsumen, dan saluran distribusi terhadap keputusan pembelian produk mobil merek Honda di PT Geli Kencana Medan, IBK dan seterusnya. Ya, kalau artikel pertama kemarin kalau tidak salah ada mediasi atau apa gitu ya. Nah, kalau di artikel kedua ini tidak ada mediasi, artinya cuma ada variabel X dan variabel Y. Nah, ya ada sekali lagi mungkin kita mereview atau mengulang. Ini di sini kita lihat ada X1, ada X2, ada X3 dan Y. Ya, X1-nya adalah brand trust, X2-nya adalah persepsi konsumen dan saluran distribusi adalah X3. Kemudian yang Y-nya adalah keputusan pembelian. Variabel X itu adalah variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel Y itu variabel dependent atau variabel terikat ya. Itu mereview saja ya, mereview nama-nama variabel. Oke, eh, karya atau tulisan dari beberapa orang sampai 7 orang ya. Sampai 7 penulis, 7 orang. Nah, boleh, tidak masalah mau satu orang penulis boleh, 2 orang penulis juga boleh, 3 penulis juga boleh, dan sampai 7 juga boleh. Masuk kali kamu satu kok. Ya, ya, oke kita lanjutkan.
sekali lagi di dalam kita membaca artikel setelah judul yang perlu Anda baca ya, saran Pak Idris setelah judul dan mengetahui penulisnya yang perlu Anda baca adalah abstraknya ya. Abstraknya itu penting. Abstrak itu adalah ringkasan dari isi artikel itu. Sehingga kalau Anda punya waktu terbatas, maka ya boleh judul penulis abstrak ya itu sudah cukup sebenarnya ya. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi ya baca pendahuluan, metode, bahkan setelah pendahuluan langsung ke kesimpulan juga tidak masalah ya. Jadi saran Pak Idris diusahakan abstrak itu dibaca karena itu ringkasan, artinya dengan membaca abstrak sebenarnya sudah cukup untuk kita menyimpulkan awal gitu ya, oh ini penelitian tentang apa gitu kan, di abstrak sudah bisa kelihatan ya. Nah ini tadi ada apa, merek trust ya, apa, brand trust ya, brand trust ya, bahasa Indonesianya kepercayaan merek ya. Brand trust, kepercayaan merek, kemudian persepsi konsumen X2-nya ya, kemudian saluran distribusi dan keputusan pembelian ya. Pendekatan penelitiannya adalah penelitian kuantitatif ya, sudah benar, populasinya 150 responden dan sampelnya adalah 109 menggunakan rumus Slovin. Yang belum tahu rumus Slovin nanti bisa dibaca artikel ini ya. Nah, rumus Slovin. Kemudian teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling. Mahasiswa juga boleh mengkritisi apakah ini sudah benar, apa masih kurang cepat. Monggo-monggo aja, tidak masalah, kan sudah terbit, juga tidak akan di apa menjadi masukan bagi penulis kan juga tidak. Artinya untuk masukan bagi mahasiswa ya, seperti tadi di awal tadi sampaikan. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi ya. Mungkin nanti kuesioner ya. Hipotesis secara parsial ini berpengaruh positif dan simultan juga berpengaruh positif. Ini mungkin secara secara singkat kita dapat menyimpulkan kemungkinan semua hipotesisnya diterima, baik yang parsial dan simultan, karena di abstraknya disebutkan seperti itu. Tapi nanti kita lihat lebih dalam, lebih jauh ke bawah, benar tidak semua hipotesisnya terbukti atau diterima sehingga sama seperti abstraknya. Itu ya, makanya Pak ulangi lagi, mohon maaf diulang-ulang ya. Dengan membaca abstrak itu kita cukup paham apa sih isi artikel tersebut ya. Oke, kita lihat ya pendahuluan. Nah, pendahuluan tadi Pak Adi sudah mencoba membaca sedikit-sedikit ya, membaca sedikit-sedikit, melihat oh ini kira-kira kurangnya apa ya. Secara singkat tadi Pak Adi baca lumayan lengkap untuk pendahuluan, tetapi penulis kurang mencantumkan sumbernya ya. Sekali lagi sumber itu penting ya, karena untuk memperkuat latar belakang Anda tentu Anda harus menyebutkan sumbernya. Sumbernya dari si A tahun berapa, dari entah dari artikel boleh, dari buku juga boleh. Artinya ada sumbernya, tidak tidak menurut pendapat penulis begitu ya. Ya boleh aja nanti kalimat di akhir paragrafnya mungkin kan, nah boleh aja. Tapi diusahakan sekali lagi ketika Anda nanti menulis proposal di latar belakang masalah, di pendahuluan di latar belakang masalah Anda sebutkan sumbernya. Ya, seperti kita lihat ini kan, nah ini tidak ada sumbernya ya, padahal di sini ada banyak definisi ya, ada beberapa keterangan, ada brand trust ya kan, ada kepercayaan merek walaupun sama ya. Nah, ini kan tidak ada sumbernya, artinya kita eh, sedikit menyimpulkan ini opoyo asli dari penulis kan gitu kan, apakah apa namanya pendapatnya apakah kuat, nah kan seperti itu ya kalau nggak ada sumbernya, seperti itu, bukan tidak meyakini, tapi kan namanya apalagi sih penelitian kuantitatif kan, penelitian kuantitatif itu kan eh, ada dasar teorinya. Nah, itu kan itu bedanya dengan kualitatif. Kalau kuantitatif kan bermula dari teori kemudian baru ke hipotesis.
Nah, kalau kualitatif kan teorinya bisa tidak ditampilkan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kuantitatif sekali lagi harus ada teori, harus ada referensi, nah itu harus dicantumkan ya. Nah ini kan banyak sekali definisi, ada beberapa definisi kita temukan tentang saluran distribusi dan segala macam, tidak ada sumbernya ya. Sekali lagi uh, usahakan di proposal Anda sebutkan sumbernya ya. Dan nanti dikonekkan dengan dasar pustaka. Nah, kalau ini kan pendapat dari penulis, tidak apa-apa, tidak mencantumkan sumber, tidak apa-apa, karena kan menerangkan tempat penelitian ya tentang PT Honda Delhi ini berdirinya kapan, kemudian alamatnya di mana, tidak apa-apa, tidak mencantumkan sumber juga tidak apa-apa, karena kan berisi informasi ya, berisi informasi yang diketahui oleh penulis ya. Eh, yang dijual eh, mobil Honda Brio, nah segala macam ya kan. Tidak apa-apa kalau paragraf ini tidak diberi sumber juga tidak masalah. Tapi paragraf-paragraf yang lain sebaiknya diberi eh, sumber dan nanti juga diberikan research gap juga malah lebih bagus lagi ya. Ini kan ya ada pengertian brand trust tadi kepercayaan merek ya. Sebuah merek yang dapat diandalkan dan dipercaya sehingga akan berdampak pada kesetiaan sikap atau perilaku konsumen. Citra merek yang buruk dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam menarik konsumen ya dan bla bla bla. Kita sudah mulai memahami brand trust atau kepercayaan merek adalah apa namanya mana tadi ya, perilaku kesetiaan ya, kesetiaan kepada kesetiaan sikap atau perilaku konsumen ya terhadap citra merek ya, seperti itu. Kemudian persepsi konsumen ya, persepsi konsumen mempengaruhi pelanggan untuk memandang atau menilai sebuah produk layak atau tidaknya produk tersebut untuk dirinya. Nah, ini kita sudah mulai memahami definisi persepsi konsumen, tapi sayangnya tidak diberikan sumbernya. Kemudian saluran distribusi ya, saluran distribusi merupakan lembaga untuk menyalurkan barang maupun produk kepada para konsumen dan bla bla bla. Kemudian, nah, nah di akhir pendahuluan atau latar belakang, nah, adapun perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh kepercayaan merek, persepsi konsumen, saluran distribusi terhadap keputusan pembelian pada PT Istana Beli Kencana Medan. Jadi kalau untuk artikel ini sudah benar ya, sudah benar bisa mencantumkan seperti ini atau langsung tujuan penelitian adalah untuk menganalisis ya, pengaruh kepercayaan atau untuk mengetahui seperti itu. Nah, namun untuk proposal lebih detail, artinya lebih detail itu rumusannya satu 2 3 didetailkan ya, satu 2 3 4 kemudian tujuan satu 2 3 4. Nah, kalau di arti kan memang seperti ini, dia langsung digabung, boleh digabung di dalam paragraf, tidak perlu diberikan angka satu 2 3. Nah, itu ya perbedaan antara artikel dengan proposal skripsi. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, setelah pendahuluan, penulis menuliskan tentang landasan teori. Landasan teori. Nah, ini boleh seperti ini, tidak apa-apa ya. Jadi kita bahas artikel ya. Kalau nanti Anda di proposal tentu kalau tidak salah untuk proposal Uniska itu tinjauan pustaka ya. Di bab 2-nya tinjauan pustaka itu Anda mencantumkan tabel penelitian terdahulu, setelah itu baru teori-teori kalau ada atau definisi-definisi ya. Oke, kita kembali ke artikelnya. Di sini penulis menuliskan atau menganggap ada teori pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian. Monggo aja, enggak apa-apa. Ini kan dia sudah mulai mencantumkan sumber referensi. Tapi di sini Verina Dewi tahun 2008. Kita lihat Verina Dewi 2008 ini ada tidak di daftar pustaka ya? Nah, daftar pustaka.
Verina Dewi ya. Ini Fernando. Nah, awalnya tidak ada ya sebentar. Nah, ini kan. Nah, eh, tidak ada ya di daftar pustaka tidak ada Verina tahun 2007 tadi. Nah, ini juga termasuk kekurangan. Artinya semua sumber yang ditulis atau referensi atau kutipan di dalam artikel jangan sampai lupa dicantumkan di daftar pustaka. Begitu pula di dalam proposal skripsi, apa saja yang Anda kutip, kemudian apa saja yang Anda tulis, cantumkan sumber dan tahunnya, itu dicantumkan juga di daftar pustaka, baik artikel, buku, internet, dan segala macam ya. Sepertinya yang Chaudhry Holbrook ini tidak ada di daftar pustaka itu ya, masukan kita ya, review kita atas artikel ini. Headers ini juga tidak ada. Artinya ini mencantumkan landasan teori kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian. Ini kan dia akan membangun hipotesis ya atau dugaan sementara. Secara hipotesis sudah benar ya, sudah benar ya, tapi tetap harus lengkap ya, harus lengkap. Semakin lengkap semakin bagus, semakin sesuai dengan pedoman ya semakin bagus ya. Kemudian sehingga kita susah menelusuri ini buku atau artikel gitu ya, susah ya. Kalau bisa di landasan teori ini boleh dari buku, boleh dari artikelnya. Ini intinya penulis meyakinkan kepada pembaca atau kepada jurnal bahwasanya memang ada hipotesis atau ada dugaan tentang pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian. Kita memperkuat hipotesisnya. Nah, kemudian dia juga sudah mulai mencantumkan ada keterangan dimensi atau indikator atau faktor atau dapat diukur. Nah, ini kan sudah bisa masuk nanti ke definisi operasional variabel. Tapi nanti kita lihat di bawah. Nah, ini kan dia mencantumkan menurut Edris 2009, kepercayaan merek itu dapat diukur oleh beberapa hal, yakni karakteristik merek, reputasi merek, kemudian kemampuan merek. Ini kita mulai mengarah ke definisi operasional variabel. Nah, berdasarkan teori-teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan merek boleh menyimpulkan, boleh menduga, bolehlah silakan kata-katanya bagaimana di dalam proposal, bahwa kepercayaan merek konsumen pada suatu produk sangat berpengaruh besar pada konsumen untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, juga masih ada salah tulis ya. Oke, yang kedua, teorinya persepsi konsumen terhadap keputusan pembelian. Ini juga sepertinya tidak ada di daftar pustaka ya, Fadila ya. Coba kita cek lagi, Fadila. Fadila. Yang tidak ada ya, Fadila tidak ada. Ya, apa itu salah satu masukan ya, masukan. Oke ya. Fadila, kemudian Kotler Keller, kayaknya Kotler Keller mungkin ada, mudah-mudahan ada Natalia ya. Persepsi konsumen, kita lihat persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Proses persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal dengan sensasi ya. Persepsi dapat bernilai negatif dan positif. Jika konsumen memiliki kesan positif terhadap produk yang ditawarkan perusahaan, maka hal tersebut akan menghasilkan kesan positif, begitu sebaliknya. Ya, berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa persepsi konsumen menjadi poin penting sebelum konsumen membeli produk. Ingat, konsumen tidak seharusnya membeli produk tanpa memiliki atau memiliki ya kesan baik. Ya, betul ya. Oke, kita lanjut ya. Saluran distribusi terhadap keputusan pembelian ya. Saya sudah mencantumkan. Sebenarnya Herlambang tadi juga tidak muncul ya, tidak tersaka ya. Lihat. Menyatakan bahwa jika penyaluran membutuhkan waktu yang lama, tentu saja akan banyak pihak yang dirugikan. Misalnya produsen bisa rugi bla 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 kepada pencapaian keuntungan yang berkurang. Peneliti menyimpulkan bahwa ternyata saluran distribusi juga merupakan bagian penting bagi para konsumen untuk memutuskan membeli produk.
oke lah ya. Dia mencantumkan teori ya, dasar gitu ya, tapi sayangnya tidak dicantumkan. Oke, setelah itu dia penulis menuliskan hipotesisnya yang tadi sudah dibangun ya, sudah dibangun dari penelitian-penelitian terdahulu ya. Dia menuliskan hipotesisnya. Hipotesisnya ada 4 ya, ya kan? Yang untuk hipotesis dia ini sudah mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan pedoman UNISCA ya. Nah, artinya ada parsial, ada simultan ya. Nah, A1 kepercayaan merek secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ya, kan? A2 persepsi konsumen secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Boleh diberi kata diduga juga monggo. Mau seperti ini juga boleh. Artinya ini wawasan Anda ya luas. Nanti mungkin untuk dosen pen dosen pembimbing skripsi nanti beda ya enggak apa-apa. Artinya mungkin dosen pembimbing satu disuruh minta dilengkapi ada kata diduga. Nanti dosen pembimbing dua nggak usah diduga juga enggak apa-apa. Gini saja ya. Intinya ini Anda dapat wawasan seperti ini juga boleh, diberi kata diduga juga boleh. Jadi itu sebenarnya enggak salah ya. Ya, yang penting diketahui bahwasannya kalau ada hipotesis itu kan dugaan sementara ya. Jadi Anda enggak perlu ngotot-ngototan mana yang bisa diakomodasi ya dilaksanakan gitu ya. Intinya win-win solution semuanya. Jadi boleh diberi kata diduga, monggo. Seperti ini juga boleh ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ya, insya Allah sudah, mudah-mudahan sudah paham ya, atau Pak Anies ulangi sendiri. Sedikit, sorry. Jadi, 3 variabel bebas, kemudian 1 variabel Y, ya kita kan sudah bisa menangkap, oh kemungkinan, bukan kemungkinan, hipotesisnya pasti ada 4. 3 parsial dan 1 simultan. Ini kan, nah, makanya hipotesis keempatnya, kepercayaan merek, persepsi konsumen, dan saluran distribusi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Jadi sudah mirip-mirip dengan pedoman UNISCA. Nah, kemudian dia memberi kerangka konseptual. Dia sudah menggambarkan eh, kerangka konseptualnya. Bentar. Ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya ya. Oke, ini dia memberikan kerangka konseptual. Ya. Kalau Anda masih ingat artikel pertama kemarin itu Pak itu mengkritisi tidak ada kerangka konseptualnya ya. Penulis belum mencantumkan kerangka konseptualnya. Sedangkan di artikel ini penulis sudah memberikan gambar kerangka konseptualnya dan juga sudah eh, mirip ya, hampir mirip dengan pedoman UNISCA. Tinggal mungkin ini nanti diberi putus-putus misalnya yang parsial ya, tidak salah ya. Itu bisa dari sini. Intinya secara umum kerangka konseptualnya sama dengan yang ada di UNISCA. Ya, agak cepat ya waktunya mau habis ya. Metode penelitiannya kuantitatif ya. Pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan berdasarkan filsafat positivisme. Ini Anda ingat-ingat ya. Pendekatan kuantitatif itu adalah yang berdasarkan filsafat positivisme. Nah, positivisme itu tadi yang berdasarkan teori, berdasarkan hipotesis, dan segala macam. Meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Ya, ya, analisis data bersifat kuantitatif, statistik dan mengarahkan ke regresi ya. Nah, populasi tadi 150 ya. Nah, kemudian dari sampel dari menggunakan Slovin, ini rumusnya N sama dengan N besar dibagi 1 plus N kali X kuadrat. Nah, N ini kan N besar ini populasinya. Nah, kemudian E-nya ini errornya 5%. Dari 150 sampel yang dibutuhkan adalah bisa 110 atau 109 ya monggo lah ini ya 109 ya 109 yang dibutuhkan. Hmm. Cuma ini nanti bisa dipertanyakan atau didiskusikan ya. Kalau ini kan dia per tahun ya, per tahun dengan membagi Januari butuhnya ini ya Desember sampai ini. Nah ini kan masih bisa jadi pertanyaan artinya konsumennya itu berulang apa enggak ya. Nah berarti kan ini penulis harus mempunyai data. Artinya kalau double yang ngisi kan double-nya itu tidak perlu dimasukkan, harus diulang lagi. Yang double ini kan Januari. Kan bisa saja pengunjung itu kan eh,
lebih dari satu kali dalam satu tahun, ya toh? Kan apalagi kan ke showroom mobil kan logikanya kayak ini kan kita bicara logika. Artinya, tapi ini juga tidak salah, bener kan? Artinya kalau penulis menuliskan seperti ini kan dia yakin bahwasanya bulan Januari ini 11 konsumen itu tidak double di bulan Februari seperti itu. Nah, kalau double dia datang lagi, dia diminta mengisi lagi kan akhirnya kan double. Yang diharapkan kan tidak double, artinya 109 ini kan tidak boleh double logikanya ya kita memahami. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena kan pengunjung datang ke showroom mobil itu kan bisa berulang-ulang dalam 1 tahun. Ya. Entah dia servis atau konsultasi atau bayar kan bisa tidak hanya sekali kan ke ke showroomnya ini, makanya ini perlu diskusi-diskusi dengan pembimbing ya, secara logika kita menangkap walaupun dia berulang tapi dia ngisinya sekali, nah itu mungkin lebih tepat ya. Jadi ini tidak salah juga, tapi yang penting mungkin penegasan bahwasannya orangnya berbeda bulan Januari sampai Desember, sampelnya adalah orang yang berbeda. Ya, padahal kondisinya orang datang ke showroom itu tidak hanya satu kali ya dalam setahun. Kita lanjutkan. Kemudian definisi operasional variabelnya juga lumayan lengkap ya, lumayan lengkap dan mirip-mirip dengan pedoman Uniska ya. Walaupun ini bukan punya Uniska kan dari lain. Nah, dia menuliskan brand trust, kemudian mendefinisikan brand trust, ini indikatornya, ada sumbernya ya kan mirip-mirip dengan eh, yang ada di Uniska. Tapi ini yang paling bagus itu harusnya berbeda kan sumbernya ini kan sama plug ya. Ini Kotler Keller, ini juga Kotler Keller ya. Bagusnya kan beda-beda. Bisa dari buku, bisa dari artikel ya. Kalau dari artikel kan semakin up to date ya. Jadi untuk mengukur brand trust, kita bisa menggunakan indikator kenyamanan, kualitas, ekspektasi, ketahanan yang nanti akan dijabarkan di kuesioner. Ini mohon maaf, tadi sering lihat jam karena khawatir waktunya habis. Oke, lanjut persepsi konsumen ya, diukur atau dilihat dari indikator berkualitas, jaminan, penjualan yang luas, tampilan yang menarik dan mudah dikenal. Nah, sebaiknya, bukan sebaiknya, harapannya mahasiswa nanti itu benar-benar paham ya, benar-benar tidak hanya paham variabelnya, tapi juga paham indikatornya, sehingga bisa menjelaskan ketika ujian, ya toh. Jadi selain paham variabelnya, definisinya, juga paham indikatornya. Nah, kenyamanan itu apa maksudnya di brand trust? Harus tahu, ya toh, kenyamanan. Ya, boleh didetailkan di proposal, yang penting atau di catatan sendiri. Ya didetailkan aja nggak apa-apa di proposal, yang penting paham ya kenyamanan seperti apa di brand trust itu ya, kualitasnya yang dimaksud kualitas itu seperti apa, sehingga nanti ketika membuat kuesioner kalimatnya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti atau mahasiswa, sehingga nanti yang baca yang mengisi kuesioner itu ketika mengisi skalanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 itu sudah paham, oh yang dimaksud kenyamanan itu ini ya, seperti itu ya. Nah, begitu juga X2-nya dipahami betul indikatornya. Saluran distribusi juga dipahami indikatornya, ketepatan, keamanan, kesesuaian harga. Jadi tidak hanya berbentuk, tidak hanya dalam tulisan kata-kata gitu ya, tapi paham maknanya ya, paham maknanya. Keputusan pembelian ada kemantapan, kebiasaan, memberikan rekomendasi, melakukan pembelian ulang, macam. Nah, ini skalanya Likert ya, ada 1 sampai 4, ada 1 sampai 5, bahkan ada 1 sampai 7, nah, segala macam nanti dipelajari ya. Nah, kemudian dia menggunakan regresi berganda. Tuliskan Y-nya itu keputusan pembelian, kemudian A ini konstanta, X1 tadi kepercayaan merek atau brand trust, kemudian X2 persepsi konsumen, kemudian X3 saluran distribusi ya. Belajar itu belajar regresi seperti ini, diingat-ingat lagi ya kemarin. Kemudian baru masuk ke hasil penelitian dan pembahasan ya. Nah, statistik deskriptif ya ini mirip-mirip juga, mirip-mirip dengan yang ada di Uniska. Jadi monggo bisa dipakai buat belajar ya. Statistik deskriptif itu isinya minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Ya, belajar lagi ya, SPSS ini kan SPSS saja. SPSS.
Nah, ini kemudian tabel itu dijelaskan ya, bisa satu paragraf, dua paragraf, monggo yang penting ada penjelasan. Jadi tabelnya tidak nganggur gitu, cuma tabel tok tidak ada penjelasan, nah itu kurang bagus. Jadi dijelaskan ya. Nah, setelah itu baru ke uji asumsi klasik. Nah, cuma ini kurangnya adalah uji kualitas instrumen atau uji validitas dan reliabilitas ya, dia tidak mencantumkan itu. Kurangnya di situ mungkin ya. Dia langsung asumsi klasik, uji normalitas, tapi kita lihat di bawahnya tidak. Uji normalitas dia lolos ya. Kemudian eh, ini juga uji normalitas, ini kaitannya dengan statistik ya. Multi-call juga lolos ya. Kemudian heteros juga sudah lolos. Kemudian, nah betul ya. Nah, dia tidak mencantumkan uji validitas dan uji reliabilitas. Dia langsung ke regresi berganda. Nah, cantumkan. Nah, tadi lihat ya, nilai signya kurang dari 0,05, artinya kan tadi hipotesis parsialnya itu diterima semua. Sesuai dengan abstrak tadi kan, nah itu Pak disampaikan di awal. Baca abstrak saja sudah bisa dipahami, ya, toh. Ya, tapi memang harus berulang-ulang ya belajar latihan. Nah ya, pedasnya diterima. Ya ini dijelaskan mirip-mirip dengan yang apa studi Unista dijelaskan bersama regresinya. Ya ini juga harus benar-benar dipahami, dipelajari ya. Oke ya, jadi secara umum hipotesisnya semuanya diterima ya, semuanya diterima ya, baik yang parsial dan simultan ya. Kemudian dia menjelaskan masing-masing hipotesis dan mencantumkan penelitian untuk memperkuat. Nah ini sudah lumayan bagus ya. Oke, kesimpulannya juga sudah ada saran. Nah, jadi sedikit kesimpulan tadi, kekurangannya yaitu apa tadi ya, mudah-mudahan masih ingat ya, sumber di